ya, padang rumput, hutan dan sungai. Oke, padang rumput. Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput yang sangat luas. Siapa yang pernah pergi ke padang rumput atau pernah melihat ketika pergi ke suatu tempat melewati sebuah padang rumput? Siapa yang pernah? Iya, oke, good job ya. Iya, Kaila tuh ya, Kaila juga pernah pergi. Iya, jadi kalau misalnya anak-anak pernah melihatnya, suatu tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput itu disebut padang rumput, ya. Biasanya ada hewan yang tinggal di padang rumput tersebut. Apa saja? Ya, look at this picture. Perhatikan gambar ini, anak. Ada kuda, rusa, ya, dan bangau. Ini mereka biasanya tinggal di wilayah padang rumput, ya nak. Kemudian ada dua jenis, there are two kinds, ya. Ada dua jenis dari padang rumput. Apa saja? Yang pertama stepa dan sabana. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan, ya. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan. Sedangkan sabana, sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ya, sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Remember, ingat ya nak, kalau stepa, ya nak, itu sabana itu bahasa Inggrisnya savana. yes, Pakai savana V. ya. Iya, use V. Oke, nah stepa. Kalau dia stepa, ingat stepa itu hanya rerumputan saja. Tetapi kalau sabana itu ada padang rumput yang dikelilingi, yang diselingi oleh pohon. Ada pohonnya di padang rumput tersebut. Look at this picture ya, lihat perhatikan gambarnya. Kalau stepa hanya rumput-rumput saja. Sementara kalau sabana ya ada padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ada pohon-pohonnya ya nak. Oke, understand? Paham anak-anak Miss? Understand, Miss. Understand. Kalau understand, coba Miss, I want to ask my students. Apa sih perbedaan dari sabana dan stepa? Coba dulu jelaskan si Juan. Juan tell to us the difference from stepa and savana. Oke, yuk. Miss, bisa ulang lagi, Miss? Apa perbedaan sabana dan stepa, Juan? Gak kedengaran, Miss, suara Miss. Oke, can you hear me? Yes, Miss. Oke, Juan coba jelaskan ke teman-temannya apa itu sabana dan apa itu stepa. Udah, siapa yang tahu perbedaan sabana dan stepa? Ayo, tadi sudah dijelaskan ya. Jangan matanya ke komputer, tetapi yang dimainkan yang lain. Oke, coba dulu si Rafael. Ya, Rafael coba. Rafael. Stepa adalah padang rumput yang hanya ada rumput-rumputan. Sedangkan sabana padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Yes, oke, good job ya. Kalau stepa, ingat stepa hanya rumputan saja. Sementara kalau dia sabana,
Padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ada pohon-pohonnya ya, Nak. Oke, understand? Paham, Miss. Tapi kalau ditanya nggak tahu, Miss. Ya, please be focus. Jangan paham saja. Ya, bibirnya ya, tetapi tidak paham. Tapi katanya paham, Miss. Kalau ditanya, I cannot hear you, Miss. Ya, don't be like that. Jangan seperti itu ya. Kalau tidak paham bilang katakan, Miss, saya kurang paham. Coba diulangin. Ya, jangan setelah ditanya baru, Miss, suaranya pelan, Miss. I cannot hear you. Padahal suara Miss-nya jelas sekali di sana. Ya, kids? Oke. Now we continue to the forest ya, hutan. Hutan adalah tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat. Ya, oke. Nah, coba I want to ask you, whoever go to the forest? Siapa sih yang pernah ke hutan atau cuma lewat-lewat hutan saja? Siapa yang pernah ke hutan atau melewati hutan? Iya, oke. Oke, yang tidak pernah siapa? Yang lainnya tidak pernah. Yang lain tidak pernah ke hutan atau melewati hutan. Berarti anak-anak ini tidak pernah pergi ke Brastagi ya? You never go to the Brastagi. Never. Pernah ke Brastagi, Miss. Yang kalian lewati kalau ke Brastagi, apakah jalannya di samping kanan kirinya itu mall atau hutan? Hutan. Ya, forest. Jadi anak-anak pernah pergi atau pernah melintasi jalanan hutan ya. Jadi kalau kalian ke Brastagi, if you go to Brastagi ya, you pass the forest way. Kalian melewati jalan-jalan hutan itu ya, Nak. Kalian lihatlah pohon-pohon besar, kalian lihat hutan-hutan di kanan kiri, ya kan? Kalian lihat, atau yang kalian lihat mall di sana. Ada mall ketika pergi ke Brastagi? No, ya, tidak ada mall di sana. Iya, jadi kalian pernah pergi ke hutan. Apa sih hutan itu? Hutan adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh banyak pohon-pohon yang lebat. Ya, Nak, banyak pohonnya lebat. Bahkan akarnya saja bisa lebih besar dari anak-anak Miss. Bahkan lebih besar dari Miss pun ada akarnya. Ya, pernah melihat pohon yang akarnya lebih besar dari kalian? Pernah, Miss. Pernah ya? Iya, itu kan Mas, banyak ya. Many kinds of the plants and animals live in the forest. Ya, banyak hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di dalam hutan sana ya, Nak, yang hidup di dalam hutan. Oke, nah, hutan menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan seperti harimau, orang utan, berbagai jenis burung hingga berbagai jenis serangga. Look at these pictures ya. Perhatikan ini gambar. Ada gambar harimau, kemudian gajah, ya, burung, berbagai jenis burung, kind of birds, kemudian kind of insects, ya, berbagai jenis serangga, and then bekantan. Inilah bekantan ya. Nah, bekantan looks like a monkey, seperti monyet ya penampilannya. Ya, it has a tail, ada ekornya, tetapi perbedaannya kalau bekantan itu ya, kalian lihat ini bulu-bulunya ya kemerah-merahan, lebih merah daripada monkey ya, Nak. Kemudian hidungnya panjang seperti hidungnya seperti jambu monyet ya. Kalian tahu jambu monyet? Iya, seperti kelihatannya seperti hidungnya bekantan ya, Nak, gede. Oke, nah itulah bekantan. Nah, hewan-hewan ini rata-rata sudah hampir punah ya, Nak. Jadi kalian harus lindungi. Kita semuanya harus melindungi dengan cara apa? Menjaga kelestarian hutan. Jangan tebang hutan sembarangan. Ya, nih coba nih. Hewan-hewannya bilang nih.
Bayangkan deh, apabila hutan dirusak dan ditebang pohonnya, bagaimana dengan kehidupan kami teman-teman? Karena mereka tinggalnya di hutan, they live in the forest. Ya, mereka hidup di dalam hutan. Kalau pohon-pohonnya ditebang, gimana mau tinggal? Tinggal di mana dia mau hewan-hewannya, Nak? Mau di rumah kalian tinggal harimau? No, right? Tidak. Ya, coba bayangkan kalau misalnya rumah kita terbakar atau rumah kita terkena bencana, rusak, hancur. Bingung kan mau tinggal di mana? Iya, pasti kita bingung sama seperti hewan-hewan ini. Kan nggak mungkin bekantannya tinggal di rumahnya Juan atau harimaunya tinggal di dalam rumahnya si Princess. Ya kan? Kan nggak mungkin berapa banyak harimau yang tinggal di rumah Princess. Ya, tidak mungkin. Jadi harus kita jaga kelestarian hewan-hewan ini supaya bisa nanti kita masih bisa melihatnya di masa yang akan datang, ya, Nak? Oke, next. Selanjutnya, sungai. Siapa yang pernah main di sungai? Mandi pernah ke sungai. Siapa yang pernah ke sungai? Ya, kalau tidak pernah ke sungai, main-main ke rumah Miss. Rumah Miss di dekat sungai. Ya, iya. Jadi kalau tidak pernah melihat sungai, pergi ke KL Bridge, ya, jembatan Kampung Lawang itu. Nah, itu sungai di bawahnya, ya. Itu sungai, itu namanya sungai. Airnya mengalir dari hulu ke hilir, ya. Kemudian apa sih sungai itu, Miss? Sungai di Kampung Lalang nih. Iya, tapi Cyril dekat sekolah. Cyril, you should go to Binjai, arah Binjai sana. Itu ada jembatan Kampung Lalang, ya. KL Bridge. Iya, jadi ke situ kalau mau melihat sungai, ada sungainya. Atau ke rumah Miss, ya, rumah Miss pinggir sungai. Oke? Iya, sekarang kita masuk. Apa sih pengertian sungai? Yuk, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Memanjang, ya, panjang sungai itu. Biasanya, Nak, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Gimana sih hulu itu, Miss? Biasanya hulu ada di atas. Di atas itu di daerah pegunungan. Dari hulu ke hilir, jangan kebalik ya. Jangan dari hilir ke hulu. Gimana dari pantai mengalir ke gunung. Sementara pantai di bawah, gunung di atas. Tidak mungkin ya. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Ingat, dari hulu ke hilir. Hulu itu di pegunungan, sementara hilir itu di laut. Ya. Nah, sungai ada yang berarus deras dan ada juga yang berarus tenang. Look at this picture ya, perhatikan gambarnya Nina. Ini sungai yang berarus deras, ya. Dapat digunakan untuk olahraga arum jeram, ya. Dapat digunakan sebagai olahraga arum jeram. Ya, biasanya ini para pecinta kegiatan arum jeram menggunakan sungai berarus deras, ya, pakai perahu karet, ya. Jadi mereka akan mengikuti arusnya, ya, menggunakan perahu karet, menghadapi segala rintangan. Dari sungai yang berarus deras itu ada batu besar-besarnya, bisa saja nanti di tengah perjalanan mereka terjatuh. Ya, seru ini, Nak. Tenggelam. Ya, Nak, iya, tenggelam. Ya, jadi mereka mengikuti arus sungai sampai di titik mana yang mereka sudah tentukan untuk berhenti, untuk memulai dan berhenti, ya. Kemudian ini sungai berarus tenang. Sungai berarus tenang dapat digunakan untuk kegiatan transportasi. Ya, jadi sungai berarus tenang ini untuk kegiatan bertransportasi. Kenapa? Karena sungai berarus tenang biasanya dalam, ya, sehingga kapal-kapal bisa lalu di atasnya, bisa berjalan di atas sungai tersebut, ya. Kalau dia di arus deras sangat sulit ya, Nak, karena biasanya ini cenderung tidak dalam dan banyak batunya, jadi nggak bisa kapal-kapal tidak bisa melintas di atas sungai berarus deras. Oke, understand? Paham?
Nah, selanjutnya ada hewan dan tumbuhan yang hidup di air tawar. Apa saja ya? Oke, the golden fish, ikan mas. Siapa sih yang suka makan ikan mas? Apalagi kalau di Arsik, nyami. Who like it? Iya, kemudian makan ikan nila ya. Ini ikan nila ini nah, ini adalah ikan air tawar ya. Maknanya dia tinggalnya dia bisa berkembang biak di sungai. Kemudian belut ya, who knows belut? Who knows eel? Belut. Siapa yang tahu belut? I eat that when I'm still baby. Yes, it's so delicious if you want to eat this ya. Jadi ini enak kok nak kalau mau dimakan belut ini ya. Tapi durinya banyak. Iya, tapi gorengnya kering, jadi durinya ya bisa kriuk-kriuk. Tapi jangan dimakan durinya, dipisahi durinya ya nak. Oke. Siapa yang suka makan belut digoreng? Chat miss, I know chat it. Oke, nah selanjutnya ada tumbuhan yang hidup di sungai ya. Apa saja? Eceng gondok dan teratai. Ingat ya, nah eceng gondok dan teratai ini adalah tumbuhan air tawar. Air tawar. Apabila hewan dan tumbuhan hidup di dalam sungai, berarti mereka adalah hewan dan tumbuhan air tawar. Tawar, tidak asin. Tapi kalau misalnya dia hidup di dalam laut, itu merupakan tumbuhan dan hewan air asin. Karena apa? Air laut rasanya asin atau manis, nak? Asin. Asin, aku pernah makan airnya nih. Oke, kalau air sungai tidak ada rasanya, tidak ada asinnya, tidak ada manisnya, ya tawar. Oke, I think enough for today. Any question about our topic? Is it clear? Miss, have homework. We don't have homework, okay? Yeah, before we leave this session, let's smile. Bye-bye, kids. Enough for today. See ya.